Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Mari kita lanjutkan materi IPS kita bab 4 tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, mulai dari BPUPKI, PPKI, kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok, kemudian juga perumusan teksnya di mana, kemudian yang terakhirnya adalah dicetuskannya teks proklamasi dan diakhiri dengan rapat tanggapan dari berbagai daerah. Mari kita masuk pada tujuan pembelajaran agar kita fokus pada materi pembelajaran. Apa saja yang harus kalian kuasai pada topik ini? Tujuan pembelajarannya hanya satu ya. Nah, tujuannya kalian harus dapat menguraikan yang dilakukan para pemimpin negara dan PPKI setelah NKRI terbentuk. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Mari kita masuk pada materi inti. Jadi materi intinya adalah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Lalu usaha-usaha apa yang dilakukan para pemimpin negara dan PPKI yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, para pemimpin negara segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. Proklamasi dikumandangkan tanggal 17, berarti hari berikutnya adalah tanggal 18 Agustus 1945. Nah, PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, pembagian wilayah Indonesia. Yang keempat, pembentukan kementerian. Kemudian yang kelima, pembentukan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian yang keenam, membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Itu yang dilakukannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah yang dilakukan PPKI, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, rapat PPKI beragendakan untuk menyepakati pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi rancangan awal dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi Undang-Undang Dasar yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, disertai dengan penjelasan. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri. Kemudian yang dilakukan yang kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian yang ketiga adalah pembagian wilayah Indonesia. Nah, rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, itu ya, jadi sudah diadakan pembagian wilayah menjadi 8 provinsi.
Yang berikutnya adalah pembentukan kementerian. Nah, Mr. Ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat panitia kecil yang dipimpin olehnya. Kemudian hasil rapat panitia kecil mengajukan adanya 13 kementerian. Pada tanggal 2 September 1945 dibentuk susunan Kabinet RI yang pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden. Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugasnya membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kita ingat, bentuk negara kita adalah republik. Kemudian republik itu dipimpin oleh seorang presiden. Presiden dalam tugasnya dibantu oleh para menteri. Kemudian yang berikutnya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Tanggal 22 Agustus 1945 PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP yang akan menggantikan PPKI. PPKI bentukan Jepang ya. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Nah, itu. Kemudian yang terakhir yang dilakukan oleh PPKI dan para pemimpin negara adalah membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, kemudian Kenil dan Heiho. Pada tanggal 5 Oktober 1945 berdirilah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian Supriyadi, tokoh dalam perlawanan tentara terhadap PETA terhadap Jepang di Blitar, terpilih sebagai pimpinan TKR. Atas dasar maklumat itu, Urip Suboharjo segera membentuk markas besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta. Jadi yang pertama BKR, kemudian dirubah menjadi TKR. Nanti akan berubah lagi ya dalam sejarahnya. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasinya tidak jauh dari tujuan pembelajaran, yaitu uraikan yang dilakukan pemimpin-pemimpin negara dan PPKI setelah NKRI terbentuk. Jadi melakukan apa saja ya, kita tadi membahas tentang materi itu. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka sudah, baru harus dipertahankan. Nah, bagaimana cara mempertahankannya? Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.